salah satu materi hari ini adalah Kang Indra. Nah, Kang Indra ini salah satu prestasinya itu memang ahli banget dalam WhatsApp marketing atau bagaimana mengubah chattingan tadi untuk mengundang orang ya minimal untuk survei. Nah, salah satu kemarin tantangan ya eh, ko- yang paling besar adalah bagaimana mengubah konversi survei tadi ya. Yang tadinya chatting akhirnya survei. Ataupun dengan chatting ini gimana caranya dengan WhatsApp marketing ini kita bisa gali profilingnya ya calon-calon customer kita dengan baik ya. Nah, itu caranya gimana nanti akan dibahas oleh Kang Indra. Oke, kita mulai biar berkah ya teman-teman semuanya. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kang Indra, bagaimana? Sudah siap? Ya, ini Siap, siap, Coach. Alhamdulillah sudah bersama kita 35 orang. Banyak tadi yang Alhamdulillah. beri saya salah link ya. Nanti kita kirim lagi linknya ke teman-teman. Ya. Oke, teman-teman yang baru kenalan boleh dong sebutkan nama, kemudian asal, harapan atau problem di mana. Ya, ini ada Kang Zainuddin. Beliau adalah broker Century 21. Wah, ini siap. Ini bareng Pak Ferry ya berarti ya, Mas Zai ini. Benar, Pak. Oke, bareng Koh Ferry. Siap, asal dari Jogja. Harapan problemnya itu makin banyak closing dengan chat. Siap. Ada Kak Justinus, ya, Joko, agent real estate dari Jakarta Timur. Harapannya, wah, tentu dong banyak closing. Ada Kang Roni nih, Kang Roni ini freelance property profesinya dari Bandung. Harapannya juga sama nih, banyak closing. Ada Mas Agung, real estate broker, ya, asal dari Jogja. Problemnya closing brutal. Waduh, harapannya closing brutal. Siap, Mas Judi nih, freelance properti Malang, bisa closing properti harga 2 eman. Wah, ini tantangannya cukup besar nih ya. Bisa nanti Kang apa namanya, Kang Indra itu punya strateginya ini, terutama untuk market-market kelas atas nih. Kemudian nama Noska, profesinya agen properti pro, sales in-house, dari Manado. Waduh, jauh sekali ini ya. Kak Noska ini banyak closing. Oke, siap, siap, siap. Semoga kita semua banyak closing ya, teman-teman. Oke, ada Kang Randy. Oh, bukan Randy ya, Kang Nasrah ya dari Makassar. Jauh juga nih, ada dari Manado, ada dari Makassar, dari Malang, dari Jogja juga banyak, dari Jakarta ada ya, Jakarta Timur. Nah, luar biasa deh, teman-teman ya. Kemudian, oh dari Jogja juga banyak nih, agent property in-house, target banyak closing. Siap, Kang Indra udah siap? Siap, Oke, Coach. kalau sudah siap silakan saya berikan kesempatan untuk Kang Indra untuk sharing-sharingnya ya, terutama bagaimana mengubah chatting menjadi closing. Oke, silakan Kang Indra, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya jelas gak? Ada Jelas, noise gak? siap, siap. Aman ya, gak ada noise ya? Bentar, saya tutup dulu pintunya. Aman. Aman, Coach, suaranya. Tes, 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 tes. Oke, aman ya? Jelas? Putus-putus gak suaranya? Enggak ya? Coba, aman suaranya? Pengen tahu? Aman, Coach. Oke, siap. Baik, slide-nya udah kelihatan ya? Oke, materi hari Ya, ini kita betul-betul akan belajar buat SOP chatting properti miliaran ya. Alhamdulillah pengalaman saya sih di sini yang real di sini tuh konsumennya tanpa harus lihat lokasi, orang Jogja beli properti cash 1,1 miliar ya gitu. Itu sih salah satunya nanti saya sampaikan di sini. Nah, buat teman-teman alhamdulillah terima kasih yang udah ikut kelas jurus iklan sampai closing. Itu SOP level 1 ya dipelajari. Nah, nanti untuk cara membuat SOP-nya di acara malam ini nih. Gimana cara tahapan-tahapannya. Nanti lebih detailnya ketika di tanggal 30 ya kita praktek langsung buat SOP chatting sampai closing.
kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang ikut jurus ikan sampai closing, udah tinggal di copy aja formula yang udah kita terapkan dan udah terbukti SOP-nya itu sampai closing, nah itu tinggal di copy aja, diterapkan ke timnya masing-masing. Nah, perkenalkan nama saya Indra Pratama. Alhamdulillah saat ini itu saya di konveksi masih jalan. Saya juga ada sampai detik ini saya punya target yaitu mengurangi pengangguran minimal 10% yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Maka dari itu saya bangun komunitas bis alumni. Dan saya juga ngebangun bisnis parfum bareng istri ya. Saya support istri aja. Alhamdulillah sebelum launching sold out hampir 5 ribuan. Jadi alhamdulillah sebelum launching itu sold out di produk parfum itu di 5 ribuan. Bahkan yang sekarang itu lagi gila-gilanya di parfum itu karena cuma 90.000 itu bisa buka jadi pengusaha parfum. Formulanya, SOP-nya, semua sistemnya saya support. Kayak gitu. Semuanya dari saya. Tinggal buat logo aja, kemasannya nanti kita bantu sampai nempel sampai layak jual kayak gitu. Cuma 90.000 dapat 12 aroma. Nah, itu sekarang lagi alhamdulillah lagi luar biasa, kencang banget gitu. Ribuan pieces cuma kurang dari 1 minggu lah. Nah, kayak gitu. Karena di sini di tujuan saya pribadi mengurangi pengangguran minimal di 10% yang ada di Indonesia kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga jalan konsultanan CS dan CRM. Ya tadi formula buat SOP buat KPI ya alhamdulillah masih jalan. Dan di Pati Group juga saya sebagai CS dan CRM itu dari 2019 ya, dari sebelum adanya Patih mungkin ya. Kayak gitu di masih di pre-pro, masih dulu itu masih ada yang namanya Tasnim, sekarang juga masih ada sampai alhamdulillah sampai detik ini masih diamanahi. Dan saya sendiri ya biasa buat copywriting dan alhamdulillah sudah sertifikasi digital marketing expert. Nah, untuk di Facebook, IG dan WhatsApp itu ya memang jadi keahlian pribadi ya. Nah, ini program-program saya untuk mengurangi minimal 10%. Di samping tadi buat parfum 90.000 ngebangun pengusaha-pengusaha parfum yang modalnya terbatas kayak gitu untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, ini juga komunitas bis alumni ya buka-buka peluang ya. Alhamdulillah masih jalan sampai saat ini privat-privat digital marketing, ini mentoring dari 2018 awal 2017 akhir sama sama Kang Wildan alhamdulillah sampai detik ini. Nah, ini program-program pelatihan digital marketing ya dengan corporate ya. Ini ketika di JLJ. Nah, ini juga program UMKM Go Digital. Sebetulnya dari 2017 2018 masih jalan ya sebelum Covid aja. Nah, ini alhamdulillah di 2019 diminta dikasih kepercayaan untuk ngisi banjir orderan cuma lewat teknologi salah satunya itu dulu itu di WhatsApp. Alhamdulillah sampai detik ini dan ini sertifikasi digital marketing expert. Mohon doanya insya Allah di tahun ini mau sertifikasi coach internasional. Nah, ini program-program saya memang biasanya itu offline ya karena memang langsung praktek ya. Kalau kegiatan saya itu memang ilmu-ilmu teknis yang memang langsung diterapkan langsung dipraktekkan. Saya sendiri sampai saat ini masih belajar di guru-guru terbaik. Nah, materi kita kali ini membuat SOP CS. Nah, jadi goals dari teman-teman semua, ini saya kasih formulanya. Kalau mau membuat SOP CS itu kayak gini, boleh disiapin catatannya. Nah, cuma nanti kurang-kurangnya bisa dilengkapin di materi jurus chatting sampai closing. Karena itu udah tinggal copy paste, udah ada formatnya, udah ada ininya, udah tinggal dipraktekkan aja. Nah, sebelum ke situ, kenapa sih kita harus membuat SOP chatting? Mungkin ada yang tahu, teman-teman boleh di kolom komen. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita harus membuat SOP chatting? Boleh? Mau open mic boleh. Kenapa sih kita itu harus membuat SOP chatting? Silakan. Boleh? Ada yang tahu kenapa harus membuat SOP chatting? Mungkin Kak izin coach, Ya, boleh. Siap. mungkin banyak pertanyaan yang sama atau ditanyakan berulang-ulang sehingga kita tidak terlalu capek menjawabnya. Mungkin begitu ya coach. Ya, di samping itu ada lagi, silakan. Kenapa harus membuat SOP chatting? Boleh sambil chat, boleh ya.
Oke, ada lagi? Oke, itu bagiannya agar terarah chattingnya supaya lebih terstruktur. Nah, tapi ternyata nggak hanya itu aja teman-teman. Kenapa kita harus membuat SOP chatting itu? Nah ini agar dalam komunikasi biar konsisten gitu. Jadi nggak ada misleading, mispersepsi, nggak ada sesuai kayak gitu. Informasi yang dari pimpinan, apa yang dari strategi itu sesuai gitu. Nah biasanya kan kalau di kita setiap marketing itu beda-beda gitu. Nah jadi ngulang lagi. Nah yang paling penting ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi berapa lama chatting, waktu dan lain sebagainya itu untuk mempersingkat biasanya. Nah untuk SOP chatting ini nanti ketika yang baru itu betul-betul bisa ngebantu. Jadi betul-betul membuat lebih efektivitas dari sisi efektif dan efisien. Terus ini karena CS itu bisa dibilang garda terdepannya, nah ini juga CS itu bisa betul-betul meningkatkan image perusahaan kayak gitu. Jadi ya beli di sini mah CS-nya lambat, responnya lambat itu mempengaruhi juga kayak gitu. Makanya kenapa harus ada SOP chatting. Nah, yang paling penting itu meningkatkan kepuasan pelanggan kayak gitu. Terus, nah yang paling penting ini betul-betul betul-betul mengurangi kesalahan dalam komunikasi tadi, tipe dan lain sebagainya. Nah itu di setting. Nah kalau di WhatsApp kan bisa di setting ya. Nanti cara nyetingnya ada memang sesi tersendiri. Tapi minimal mengurangi kesalahan-kesalahan ketika saat chatting kayak gitu. Makanya penting banget SOP chatting itu dibuat. Makanya biasanya CS1 sama CS lain itu kadang beda-beda gitu. Kenapa enggak standarnya CS yang memang paling bagus itu biar closingnya paling banyak gitu, nggak ada yang nggak respon kayak gitu. Nah membantu nih untuk CS-CS itu kan lebih lebih mempermudah aja, bahkan karena udah ada SOP-nya itu betul-betul ketika ada CS baru pergantian. Jadi perusahaan itu hidup atau aktifnya itu bukan karena orangnya, tapi karena sistemnya yang berjalan. Kayak gitu dengan adanya SOP mau keluar masuknya karyawan baru ya justru di situ kalau karyawan-karyawan lama bahkan dengan kita membuat SOP itu betul-betul ngebantu dari sisi pelatihan untuk chattingnya kayak gitu. Oke, gitu ya. Dan saya matiin dulu ininya coretannya ya gak bisa dicoret-coret. Oke. Oke. Nah, jadi betul-betul membantu, memudahkan. Terus apa lagi? Nah ini, memudahkan prospek mengambil keputusan dengan cepat. Jadi dengan adanya SOP itu kita bisa tahu gimana caranya betul-betul bisa kita ngarahkan. Mungkin kalau yang udah daftar, udah join duluan yang kemarin, yang dapat harga khusus, harga termurah ya sepanjang masa, jarang saya jualan produk di angka di bawah 100 kayak gitu. Ini cuma 99.000 yang jurus iklan sampai jurus chatting sampai closing gitu kan. Materinya udah ada, itu tinggal di copy aja pasti udah dapat gambaran. Memudahkan proses mengambil keputusan dengan cepat kayak gitu. Terus memudahkan evaluasi dan mentoring kerja. Jadi bisa kelihatan gitu. Ini SOP-nya jalan atau enggak. Karena dengan chatting itu bisa kelihatan semuanya dari wayatnya. Kayak gitu. Jadi itu betul-betul tadi di samping meminimalisir, tapi kita bisa meningkatkan kinerja CS kita. Kayak gitu. Nah, ini yang paling penting, meningkatkan penjualan ya. Itu udah pasti ya. Karena dengan kita punya sistem, dengan punya SOP, yang memang SOP itu terus diupdate, pasti bisa dipastikan penjualannya itu meningkat. Nah, sekarang boleh sambil dicatat nanti ini pengantarnya singkat, nanti kita lebih ke banyak ke prakteknya, bahkan udah ada
contoh kasusnya kalau yang kita ya. Kebetulan teman-teman yang udah daftar nanti tinggal di copy aja, copy paste aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk membuat SOP chatting tuh kayak gimana sih Kang sampai jadi SOP kayak gitu. Sedangkan saya perusahaannya baru gitu kan. Terus, nah kalau perusahaan-perusahaan baru belum ada pengalaman, belum ada riwayat sukses, simpelnya kita tinggal analisa aja proses-proses dari kompetitor atau dari orang-orang yang memang udah terbukti sukses kayak gitu. Nah kebetulan kalau di atau bisa juga lihat riwayat sebelumnya chatting-chattingnya itu seperti apa. Itu dianalisa semua prosesnya. Apa aja yang dianalisa dari mulai pertama kali lead masuk, dari mulai sumber leadnya itu dari mana, dari mulai ads-nya. Nah, itu dianalisa kayak gitu. Dan pesan-pesan respon kitanya itu semuanya juga dianalisa kayak gitu. Terus apalagi kumpulkan informasi data-data tadi, data-data penunjang. Oh, konsumen itu dikasih ini langsung ketika balasnya lama, ketika ada keberatan, ada kendala. Nah, coba dikumpulin data-datanya di yang dimana ketika konsumen nanya itu benar-benar dan mau dan sampai kalau bisa sih enaknya ini dilihatin betul-betul dari chattingnya itu sampai closing kayak gitu. Nah kalau belum ada pengalaman boleh nanti tinggal ikuti jurus 9 sampai closing, udah tinggal dikasih modulnya aja, tinggal dipraktekin untuk SOP-SOP-nya. Cuma memang case-nya itu berdasarkan properti yang udah saya alami itu di properti, di Parfum, sama di travel, di travel sama di konveksi ada kayak gitu yang memang ada SOP-SOP-nya sama pelatihan-pelatihan kayak gini. Udah ada tuh, udah ada data-datanya. Nah, yang paling penting ini kita itu mendefinisikan standar settingnya itu seperti apa dari mulai salamnya, sapanya, emoticon dan lain sebagainya itu kita standarkan. Dan standarkan itu tadi berdasarkan analisa-analisa sebelumnya. Kayak gitu. Jadi disesuaikan. Oke. Nah, terus berikutnya membuat alur chatting. Nah, dari mulai alur chatting itu dari mana aja? Ketika misalkan kalau di add. Nah, CTA yang mau ke add-nya juga itu mulai disetting. Coba disesuaikan sampai ke closing. Dari lead masuk, kita buat alurnya, narasinya itu kayak gimana. Betul-betul sampai ngajak survei, setelah survei itu kayak gimana. Itu betul-betul dibuat alurnya atau journey-nya. Kayak gitu. Nah, kadang di kita itu mungkin timpang tindih kayak gitu. Nah, tapi dengan adanya SOP ini, apalagi yang udah improvement, yang memang udah terbukti, itu memudahkan kita untuk tadi udah tahu journey chattingnya. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini merancang template pesan. Jadi tadi kata-katanya dan untuk di WA tuh jujur aja di WA yang sekarang tuh udah enak banget ya. Udah tinggal di setting aja di WA-nya teman-teman tinggal garis miring udah muncul semua. Tapi template pesannya, kata-katanya, responnya itu betul-betul harus disiapkan. Tujuannya nanti untuk mempermudah. Bayangkan 1 sampai 1.000 orang yang chat. Kalau ngetik satu-satu kan lumayan pegel ya. Tapi ketika template udah ada disesuaikan kayak gitu. Nah, Kang, terus itu kayak robot dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Kayak gitu. Nah, yang paling penting untuk SOP itu diuji. Diuji dulu, dilempar ya tetap kita perbaikan. Oh, yang ini ketika kita respon kayak gini nggak balas. Nah, terus diuji. Betul-betul sampai dapat formula yang memang betul-betul efektif ya. Efektif di sini itu udah pasti meningkatkan penjualan yang pasti closing kayak gitu. Itu terus diuji untuk SOP-nya. SOP itu bisa diperbaiki, bisa diperbaiki, bisa diperbaiki. Kayak gitu berdasarkan case-nya. Nah, yang paling penting ini di pelatihan dan di implementasi. Nah, jadi ya CS juga memang perlu di-upgrade gitu. Perlu di-upgrade, coba chattingnya kayak gimana, cara nelponnya kayak gimana. Mungkin kalau yang biasa ikut offline, perkataan maksud konsumen itu kayak gimana betul-betul harus tahu gitu kan. Harus peka kayak gitu dan itu harus sering-sering diasah karena ilmu CS ilmu chatting itu betul-betul kedepannya itu ketika udah menguasai udah jadi expertnya itu mainnya rasanya itu kayak gimana udah punya feeling sendiri gitu responnya juga udah enak kayak gitu makanya itu terus harus terus dipraktekkan harus terus diuji harus terus dapat pembelajaran karakter memahami semua karakter
konsumen. Nah, itu nanti kosakatanya, cara ngeresponnya, cara treatmentnya itu beda-beda di setiap orang. Nanti pas di implementasinya kayak gitu. Nah, biasanya SOP-nya udah oke, ininya udah oke. Nah, jam terbang, responsifnya, implementasinya. Tapi yang paling banyak praktek, yang ketemu banyak konsumen yang luar biasa itu memang dapat pengalaman yang luar biasa. Nanti itu yang membedakannya. Ya, terus apalagi mengevaluasi dan memperbarui SOP chattingnya itu sendiri. Jadi betul-betul kita upgrade kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, ini pengantarnya, selebihnya kita lebih ke banyak praktek dan teman-teman biar kegambar kayak gimana. Selebihnya kita diskusi dan tanya jawab. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Boleh open mic. Tes. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ini Pak materi pengantar biar enak diskusinya seputar buat SOP, buat CS sampai closing itu kayak gimana. Saya Silakan, ada yang Mas dari ditanyakan? Makassar. Ya, boleh, silakan Ibu. Ya, gini, saya kan ada habis apa namanya iklan di FB Ads. Nah, di situ biasanya kan langsung tanya harga, dana, lokasi, Ya, kayak gitu. ya. Nah, penyampaiannya kemarin kan katanya kita jangan dulu disampaikan, Ya, jangan betul. dulu jawab langsung ya. Ya, Terus, betul. tapi begitu kita ndak jawab, kabur. Nah, Nah, tadi ini ada mau minta map lokasi. Saya ya, tanyakan, nanti saya temani ke lokasi, kapan mau ke lokasinya. Katanya, ya, terima aja mapnya sama denanya, kayak gitu. Nah, gitu ya. gimana Mas ya? Oke, siap. Nah, ini saya biar enak ya, biar tampilkan kayak gitu. Dari mulai chattingnya itu seperti apa, biar lebih ke gambar aja yang memang udah kita jalankan. Ini baru level 1, belum ya, belum muncul ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, Belum Mas. bentar ya. Oke, belum muncul. Oke. Jadi betul, hanya kalau di kita rata-rata hanya 10% aja. Yang paling penting sih kita itu harus nangkep buying signal konsumennya itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini contoh SOP chatting baru level 1 ya, gimana caranya sampai ngajak ke lokasi. Gitu, sampai ngajak ke lokasi untuk SOP chattingnya. Oke. Nah, udah muncul belum? Belum, Coach. Udah muncul belum ya? Si muter-muter. Bentar saya close dulu. Oke. Nah, ini. Jadi yang harus kita setting ini contoh pertanyaan Ibu sebetulnya ada di materi ini, di jurus ini ada di bagian level chatting. Nanti di level chatting itu kayak gimananya nanti terjawab. Nah, kurang lebih nih gambaran untuk SOP. Kang, gimana sih Kang? Sedangkan ditanya itu nggak ngejawab. Mungkin bisa jadi level chatting kita itu masih di level 1 atau di level 2. Kayak gitu. Ini saya kasih contoh gambaran kalau ketika SOP chattingnya udah jadi ya. Ini yang di kita, ini level 1 studi kasus properti yang memang harganya itu di atas 1 miliar ya. Nah, ini SOP dasar ketika dalit masuk. Nah, ini kan umumnya kayak gini ya untuk dibuat di CTA. Ini sekilas diulas aja ya yang di kita ya. Ini umumnya kayak gini. Ketika orang itu biasanya kan dari ads suka disetting kan. Kalau dari ads itu saya tertarik, saya mau order dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan produknya. Umumnya kayak gini kan. Nah, coba kalau yang di kita ini terus ya dirubah, diperbaiki, dirubah dengan bahasanya. Nah, nih untuk pembukaannya. Nah, dirubah disebut namanya dan saya mau investasi rumah kos. Kayak gitu. Mohon informasi jelas lebih lengkapnya. Jadi ketika dari mulai orang mau masuk ke kita aja, ini tahu kan posisi setting di sini
kegambar gak di mana? Tes sambil interaksi aja ya, dua arah ya. Karena selebihnya kita langsung studi kasus praktek pengantarnya tadi. Gitu. Gimana? Nah, ini tahu gak posisi settingnya di mana? Untuk kata-kata kayak gini. Ini studi kasusnya, Ibu kan tadi pertanyaannya di add ya. Di mana ini studi kasusnya? Nyetingnya. Ini tuh disetting oleh kita ya. Ini tuh disetting oleh kita ya. Ada yang tahu nyetingnya di mana? Bukan di salam ya, Klik di salam. WA itu. Hah? Di mana? Klik Di WA WA iklan bisa. itu. Di WA iklan bisa, di adsense. WA salam bisa. sama Ini ketika Iklan FBS. adsense. di add. Iklan. Ini case-nya di add. Ini sekalian ngejawab pertanyaan Ibu. Case-nya di add. Ya, Gimana? Ya, di mana ada di di add? salam. Ada yang kita bisa buat template-nya di situ. Ya, bisa di salam ya. Poinnya paham ya. Jadi orang itu gak perlu metik, memang udah sesuai dengan kita. Kayak gitu. Terus, nah, biasanya waalaikumsalam, terima kasih. Biasanya umumnya kayak gini kan. Nah, coba di kayak gini. Ini versi yang udah kita yang memang alhamdulillah saya pribadi ya. Closing itu tanpa harus lihat lokasi, tanpa harus survei lewat sini. Bahkan surveinya pun lewat video call, lewat video. Nggak harus ke lokasi karena orangnya orang Jogja gitu, alhamdulillah closing case 1,1. Nah, di kita itu ada tahapannya. Ini Kak, karena kalau nanti di kelas jurus setting itu kita praktek ngebuat kayak gininya. Kayak gitu. Nah, yang harusnya itu kan umumnya kayak gini ya. Nah, kalau di kita itu ada apresiasi karena memang targetnya muslim, khususnya itu rumah kos yang di kita jual, Masya Allah, pakai emot ya. Waalaikumsalam, sebut nama konsumennya. Nama konsumennya dari mana? Di materi sebelumnya udah jelas ya. Cari, bisa langsung di get kontak ya. Nah, di sininya baru siap izin. Kalau boleh tahu sedang cari rumah kos yang berapa kamar. Jadi udah langsung ke spesifik. Nah, biasanya di sini tuh langsung ngejelasin produk knowledge umum itu. Bla 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 kayak gitu. Nah, ini nggak bicara produknya. Tapi kita langsung ngegali. Nyari yang berapa kamar ya? Sebelumnya terima kasih banyak sudah tertarik dengan iklan kami atau sudah tertarik dengan rumah kos kami. Kayak gitu. Semoga rumah kos kami menjadi solusi investasi terbaik. Kayak gitu. Jelas sampai sini? Ini nanti bisa berubah-berubah ya untuk produk yang lain. Nanti kita diskusi. Nah, terus ini dari sini itu baru pembukaan greeting yang di awal ketika lead masuk ngerespon. Gimana ketika teman-teman direspon kayak gini? Kalau teman-teman posisi konsumen direspon kayak gini, gimana? Tergantung levelnya. Ya? Tergantung Senang, Kak. levelnya. Kalau memang serius, Iya. saya suka. Iya. Oke. Nah, Kalau ini saya serius, kalau memang ingin beli, saya suka di grading begitu. ya. Nah, dari sini kan kita udah bisa ke filter kayak gitu. Terus kenapa kita harus sebut namanya? Karena kita lihat di get kontak. Kalau udah kelihatan di get kontaknya marketing, nggak perlu pakai jurus 1000 jurus gitu. Karena kita udah tahu ini marketing gitu. Apalagi developer, apalagi yang senpai kayak gitu atau kompetitor dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pentingnya ketika pertama kali lead masuk itu dicari di get kontak namanya kayak gitu. Jadi di sini aja kita udah langsung ngefilter. Kalau yang serius itu pasti antusias cari yang ini kayak gitu. Emang ada yang berapa kamar aja kadang. Nah, itu berbagai macam banyak responnya kayak gitu. Nah, nanti saya kupas sedikit di jurus chatting sampai closingnya level-level chattingnya ya kayak gitu. Terus apa lagi kayak gitu. Ini kita doakan, orang seneng mayoritas ketika didoakan itu. Ini kita langsung kasih afirmasi bahwa seolah-olah itu mengasih apa ya, mengarahkan bahwa rumah kos kita itu menjadi solusi terbaik. Itu secara alam bawah sadar itu ngasih stimulus gitu. Oke, nah biasanya yang umumnya itu berikut kak saya kirim detailnya. Kan biasanya ketika ada lead masuk kayak gini, oh gini langsung dikirim detailnya. Nah, itu biasanya sekali lagi ketika teman-teman memang biasa ngikutin zoomnya saya, jangan pernah sekali-kali kita diprospek oleh konsumen kayak gitu. Yang
apa ciri-ciri kita di prospek konsumen ya, konsumen tanya, teman-teman dijelasin sampai teman-teman lupa nanya kayak gitu. Nah, nanti saya kasih gambaran di materi jurus chatting sampai closing, teknik chatting itu seperti apa, levelan chatting itu seperti apa. Bahkan bisa jadi mungkin ketika kita ngeresponnya itu yang salah, nanti dibahas. Saya kasih bocoran dikit kayak gitu. Nah, poinnya digalikan biasanya kayak gini ya. Nah, kita dirubah. Kalau boleh tahu Kak, kriteria rumah kosnya yang seperti apa? Nah, poinnya ketika ngegali itu minimal 3 sampai 4 pertanyaan yang dilontarkan. Ini bisa langsung tiga langsung, bisa satu-satu. Itu ngalir kasusnya ya, sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan responnya. Poinnya digali kayak gitu. Nah, ini saya kasih catatan, misalkan oh dia itu udah pernah punya rumah kos, gimana Pak hasilnya kayak gitu. Biar dia cerita. Nah, poin yang di sini itu nanti di teknik gimana caranya kita ngegali konsumen dengan melempar pertanyaan kayak gitu. Ada di materi jurus chatting sampai closing. Karena ini yang udah jadinya ya, SOP yang udah jadinya kayak gini. Ini poinnya masih ngegali konsumen itu, kebutuhannya, kemampuannya, kayak gimana kita masih menerka-nerka gitu. Kalau bahasa keren di kita itu menggali 5K-nya kayak gitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini nggak bahas di yang tadi. Nah, biasanya kenapa teman-teman itu terjebak ngejelasin, terjebak di yang tadi gitu kan. Mungkin di sininya belum dirapihin kayak gitu. Bahkan roadmap atau alur chattingnya juga mungkin masih belum tergambar kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang ketika udah kegali 5K-nya, baru masuk ke rekomendasikan atau diedukasi atau dikonfirmasi kayak gitu. Poinnya kita nggak seolah betul-betul ngarahin, bener-bener kayak dokter itu ketika udah tahu masalahnya, udah tahu penyakitnya, ya kita rekomendasiin ya ini, tapi tetap pengambilan di sisi konsumennya kayak gitu. Nah, yang kita rubah ini kayak gitu. Apa? Baik, disebutin namanya. Tadi berdasarkan kita ngegali-gali konsumennya, kalau sesuai dengan rumah kos yang Bapak cari, Ibu cari, nah disesuai nih. Misalkan kalau di kita itu produknya, kalau memang Bapak fokusnya di investasi yang memang pengen dapat capital gain per kamarnya di setiap tahunnya meningkat, direkomendasikan misalkan tadi di pesantren kos, bukan maaf di riset kos. Tapi kalau Bapak memang fokusnya enggak hanya sekedar investasi tapi mendapatkan pahala gitu di pesantren kos karena ada kajian Islami dan lain sebagainya. Itu dijelasin detail kayak gitu. Nah, ini gambaran formulanya, kalau yang udah ikut tinggal disalin, tinggal di copy aja deh, tinggal diterapin aja khusus untuk yang properti. Tapi kalau yang di luar properti gimana? Nanti kita diskusi aja. Saya bantu buatkan SOP memang khusus untuk yang daftar jurus chatting sampai closing. Nah, saya bedah sedikit kayak gitu, di rekomendasikan, dikasih gambar, dijelasin. Nah, di sini bagian dari mengedukasi dan dikonfirmasi tadi kebutuhan-kebutuhan si bapaknya kayak gitu. Nah, ini sekilas. Nah, udah pindah belum? Nih, bentar. Materinya cukup panjang. Bentar. Ini di level chatting. Jadi ketika chatting itu ada caranya. Di skill chatting itu benar-benar seni merespon. Jadi di level chatting itu betul-betul seni ngerespon kita. Bagaimana cara ngerespon kita, bagaimana cara kita berinteraksi. Kayak gitu. Nah, tadi respon kita ketika ada lead masuk itu kayak gimana, itu betul-betul diperhatikan. Nah, ini ada level chatting. Coba level chatting teman-teman di fase mana? Nah biasanya ini sekilas aja, ini bocoran aja ya. Teman-teman itu langsung jawab apa yang dipertanyakan kayak gitu. Biasanya ya. Nah, itu berarti teman-teman langsung jawab apa yang dipertanyakan, itu masih di level 1 kayak gitu. Langsung menjawab, langsung menjawab dan langsung dijelasin gitu kan keterangan. Nah, ada selling value, ada. Nah, ini nanti digambarkan. Nah, bisa jadi teman-teman ini ketika ngeresponnya kayak gitu. Makanya respon konsumennya juga berbeda-beda kayak gitu. Nah, itu tadi pertanyaan Ibu, gimana kalau ada konsumen
yang memang udah diarahin bertele-tele. Ya memang ada banyak customer kayak gitu. Bukan salah sih ya. Bisa jadi salah satu indikatornya itu yang pertama mungkin ketika respon yang di awalnya itu belum terjelaskan. Ibu sebelumnya udah di get kontak belum, Bu, konsumennya? Halo Ibu, Assalamualaikum. Ibu, tadi yang bertanya. Ya, udah. Cuman di situ Gimana? apa namanya? Uh, Namanya ada kayak nasabah ini mobil nah, itu nah itu gitu. nanti dari get kontak respon kita juga betul-betul disesuaikan. Oh, orang penting, orang sibuk. Nah itu bahasanya itu disesuaikan kayak gitu, sesuai dengan dari kita dapat informasi dasar itu dari get kontak itu betul-betul kita menggunakan, termasuk kita cara chattingnya juga Ibu kayak gitu. Gimana Siap. Ibu? Ya. Nah, nanti coba Bu, kalau masukan dari Indra, dari mulai strukturnya, nanti boleh dijawab Bu, nanti Indra bantu jawab kendalanya di mana, ya langsung case by case gitu kan. Jadi karena ketika di chatting ini, Ibu ngeresponnya apa? Oh, pantes, Ibu responnya kayak gini. Jadi jawaban konsumen itu kayak gini. Kayak gitu. Jadi betul-betul respon kita pertama kali itu balik ke diri kita juga gitu. Kayak gitu. Jadi Nanti aku betul-betul screenshot kan ya. Aku ya di screenshot. screenshot aja ya, nanti saya bantu Kapan? teman-teman. Ya Siap. nanti Siapkan. kayak gitu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Fungsi get kontak untuk apa? Fungsi get kontak itu kita untuk mengetahui lawan komunikasi kita itu siapa gitu. Apakah distributor, apakah kompetitor, apakah marketing, kayak gitu. Apakah orang penting? Nanti dengan orang penting juga bahasanya, mungkin jadwal chattingnya juga bisa disesuaikan, kayak gitu. Jadi misalkan orang-orang penting, oh aktifnya jam segini, ketika aktif kelihatan WA-nya aktif, kita push gitu. Orangnya berarti masih main HP gitu. Ketika ini kadang udah sibuknya itu disesuaikan. Contoh penjelasan produknya ada, cuma kebetulan HP yang di sini itu WA-nya pada keluar. Jadi Ina tadinya mau nampilin gitu, qadarullah nggak ditampilin, nggak bisa tertampilin karena HP-nya lagi rusak gitu. Nanti untuk insya Allah sih hari Jumat tanggal 30 HP-nya betul, nanti ada di screenshot contoh menjelaskan produk itu seperti apa. Biar tergambar gitu strukturnya ya. Nah, harus langganan. Betul, memang. Tapi sebetulnya bisa langganan, bisa enggak juga. Kalau nggak mau langganan, ganti akun email aja. Ganti akun email. Setiap bulan itu nanti diperbarui kok. Setiap bulan dikasih jatah, setiap bulan dikasih jatah. Kalau yang nggak mau berlangganan. Nah, ketika ada yang nanya nah ini ketika ada yang nanya price list-nya gitu kan, atau nanya-nanya yang lainnya di luar SOP kita gitu ya. Ini yang saya terapkan di Pati Institute ya, di Pati Group ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum slide-nya? Belum. Udah Sudah. kelihatan? Udah ya. Nah, ini yang orang-orang ngeyel gitu kan. Ini orang-orang ngeyel misal. Yang memang kadang cuma nanya-nanya doang gitu. Itu kita juga nanti feeling kita itu ini mah cuma nanya-nanya aja, biasa gitu. Tapi tetap kita harus melayani dengan baik. Nah, itu salah satu keberatan mengatasi karakter-karakter konsumen yang berbeda karena umumnya itu konsumen itu kurang edukasi. Nah, misalkan ada yang nanya, kalau ada yang nanya harga bisa, kalau misalkan ada yang nanya harganya berapa, ininya berapa gitu kan. Cara menjelaskannya dikasih kisaran untuk harganya mulai dari segini sampai segini kayak gitu. Kalau boleh tahu kakak sedang nyari di range harga berapa, di budget berapa kayak gitu. Ya, terus apalagi terus berikutnya tetap kita digali, tetap kita gali, tetap kita rekomendasikan
Nah, setelah itu, oh harganya ini aja, nah ini misalkan, oh harganya segini, ininya segini. Ada kriteria khusus lainnya gak Kak? Kayak gitu. Tetap kita ngegali. Oke, setelah itu baru kita masuk tetap ke fase merekomendasikan produk. Misalkan, alhamdulillah Kak, produk kita ini. Itu tinggal didetailkan aja. Kayak gitu, masuk ke rekomendasi produk. Kembali lagi ke atas, kayak gitu. Tetap poinnya kita itu harus ngegali 4K-nya dulu, 5K-nya dulu, ngegali dulu. Oke, terus kasusnya apa lagi? Silakan ditanyakan. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan. Misalkan tanya harga jangan harga langsung ininya ya. Harganya mulai dari ini. Press list-nya, kalau press list itu kalau saya itu untuk press list-nya misalkan ada yang ngotot minta dijelasin press list-nya. Nah, sebelum Indra share press list-nya boleh dijelaskan via telepon dulu biar sepemahaman terkait press list-nya, atau bisa juga terkait press list-nya kita biasanya dikirim ketika ke lokasi Bapak Ibu. Kira-kira kapan ya rencananya Bapak Ibu mau ke lokasi? Biar nanti kita jelaskan di lokasi. Nah, kalau ada yang ngotot-ngotot ya udah dikasih aja gitu. Apalagi profiling yang enggak kegali gitu kan, ya udah dikasih aja. Terus berikutnya ditanya sedang cari yang harga yang kisaran berapa, harga yang di press list ini masih bisa negosiasi, nanti kita bantu nego sama owner gitu. Nah, ini enak, karakter konsumen enggak suka bertele-tele, enak banget gitu kan. To the point aja, langsung pada intinya kayak gitu. Biasanya kan gitu kan karakternya, kayak gitu. Nah, tugas kita itu ketika ada konsumen kayak gitu, ya enak ditanya aja. Gimana? Ditanya aja, bertanya. Kayak gitu. Harganya berapa? Harganya segini Pak. Bapak sedang nyari yang harga berapa? Kalau memang kita, nah makanya lihat di get kontak dan pahami betul-betul, oh karakternya kan bisa kelihatan nih, oh ini karakternya kayak gini. Nah ketika udah ketahuan karakternya nggak suka bertele-tele, kita juga nggak perlu panjang-panjang ngejelasinnya. Nah kalau untuk di chat tidak ngejawab, itu ada treatmentnya juga kayak gitu. Jadi nanti di struktur besarnya, uh, kan kenapa di chatting itu pasti banyak nggak ngejawab, nggak ngerespon, bahkan udah ngejawab, udah ngerespon hilang gitu. Nanti mungkin detailnya terkait ini dibahas di jurus chatting sampai closing di hari Jumat ya, dari pagi sampai teman-teman bisa aja kayak gitu sampai jam 4-an lah insya Allah. Nanti jeda dulu Jumatan, kita mulai di jam setengah 2 atau jam 2-an kita lanjut lagi, tapi lebih banyak ke praktek. Nah ini ketika ngasih janji, ketika ngasih ada waktu, sebetulnya janji sama waktu ketika survei itu di chatting level 2. Saya kasih bocoran. Kan tadi baru level 1 ya diarahkan. Nah, jangan sampai kalau ada waktu, Bapak kalau boleh tahu waktu kosongnya di hari apa, Bapak izin kita bantu agendakan untuk surveinya di hari ini bisa. Jadi betul-betul kita yang kontrol, kita yang bertanya, kita yang konfirmasi. Ada di, saya kasih bocoran lagi sih ya. Saya kasih bocoran di jurus chatting lagi, journey chatting, journey konsumen itu kayak gimana sih? Ini baru levelnya ya. Ini ada journey. Nah, jadi kita harus tahu alurnya. Nah, ini journey-nya. Kayak gitu sampai ke closing, ke follow up. Nah, ini nanti dibahas. Nah, semuanya pun ada script-nya kayak gitu, dikonfirmasi sampai ke survei. Poinnya janji survei, dan yang ngatur janji siapa? Kita. Kita yang menjanjikan. Bapak kalau boleh tahu Bapak kosongnya di hari apa? Kayak gitu. Izin Pak, kita rekomendasikan Bapak kosongnya hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita yang ngaturnya. Materinya nggak dikirim ya. Ini karena bagian kecil dari materi jurus chatting sampai closing ya. Untuk materinya ya. Paling rekamannya nanti di-share. Untuk materinya sih enggak. Belum di-share ya. Tapi kalau yang udah ikut kelas WA saya kan udah pada tahu. Itu kan memang udah ada nanti di member area. Kayak gitu. Oke. Nah, ada banget WA berkualitas Jong, bahkan dari respon pertama
kita udah bisa ngenal. Ini orang nanya-nanya. Nah itu nanti Nah kalau di kita itu di filter kayak gitu, di filternya kayak gimana? Fokus pada yang respon dulu, yang gak respon bukan dicuekin tapi dikasih label kayak gitu. Ya ada kelas jurus chatting sampai closing. Nanti di share di, boleh saya langsung share aja deh ya. Saya langsung share aja nih. Nah nanti kalau yang udah ikut ini langsung SOP-nya juga langsung dikasih. Coach Alpian, tes. Oke, Nah, boleh sambil nunggu Indra sambil nyari linknya. Teman-teman, alhamdulillah ada berapa yang nyari yang alhamdulillah tertarik ikut teman-teman yang mau kelas. tanya, Sambil nunggu, silakan boleh. lakukan tanya jawab, sebutkan nama, kemudian yang mau ditanyain apa. Nah, buat teman-teman nih ada penawaran menarik besok Jumat itu dari pagi ya, Kang Indra ya. Ya, dari Dari pagi pagi Coach. sampai sore kita ini ada kelas itu harganya murah meriah aja, yaitu cuma 97.000 aja. Jadi nggak sampai 100.000. Ya kayak traktir Mas Indra kopi aja deh, gitu kan. Kayak traktir Mas Indra ini kopi ya seharga 97.000 ya berdua lah, gitu kan. Nah, itu teman-teman, insya Allah nanti kita akan ada ya kelas yang mana nanti kita kasih semua tadi SOP tadi kita kasih semua ya bagaimana jurus ya WhatsApp sampai closing gitu. Jadi itu di hari Jumat dari pagi sampai sore ya insya Allah nanti jeda sholat Jumat habis itu kita lanjut lagi nanti di siangnya sampai asar gitu teman-teman. Biayanya itu cukup murah aja. Jadi biasanya ini kelas online kita jual agak mahal. Nah ini kita kasih buat teman-teman cuma 97.000 aja. Jadi kayak ngopi aja ya. Nah teman-teman nanti bisa dapat rekamannya, bisa diulang, bisa dapat SOP-nya ya. Dan nanti ada bonus-bonus menariknya juga ya Kang Indra ya. Nah apa bonus-bonusnya nih Kang Indra nih? Iya. Bisa di-share teman-teman dengan banyak sih tadi. Nah, salah satunya itu modulnya udah tinggal di copy paste aja dari pengalaman kita, bahkan nanti kita betul-betul jadi teman-teman itu ya ada yang dibawa, ada yang bisa diterapkan sama bisnisnya masing-masing gitu. Gitu berapa Coach. halaman tuh modulnya Kang Indra? Lumayan variatif Coach. Banyak ya. Yang tadi aja, teman-teman bisa copy yang tadi aja, yang baru level 1 aja, tinggal copy aja. Yang level 1 aja yang bisa diterapkan itu ada berapa lama nih? Ya lumayan lah Coach lah. Lumayan bisa ya. meningkatkan penjualan Coach. Oke, nah buat teman-teman yang tertarik daftar dan harganya cuma 97.000 aja, itu teman-teman bisa save nomornya Mas Indra di 085176747449. Nah, silakan teman-teman bisa save itu di 085176747449 gitu teman-teman. Nanti buat hari ini juga silakan teman-teman save nomor itu nanti langsung japri aja Kang Indra nanti untuk dapat ya rekamannya gitu. Sudah ketemu Kang Indra link ininya? Udah. Mungkin bisa di-share Kang Indra. Oke, siap. Nah, ini saya kelasnya ya. Ini siap. Jujur aja Coach, ini seumur-umur jarang buat kelas di bawah 100.000 Coach. Biasanya di atas 100.000 kayak gitu. Ini perdana aja nih. Bahkan nah itu ya linknya udah ada ya di chat ya kayak gitu. Ini perdana aja karena nanti juga misalkan kalau hari Jumat sekarang nggak bisa, nanti bisa di angkatan berikutnya ya Coach ya. Insya Allah sih kita adakan juga di bulan September ya Coach ya. Oke, silakan kita lanjut. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh?
Silakan teman-teman yang mau tanya. Oh, ini ada Ko Ferry dari Century 21 Jogja Empire. Aduh. Oke. Silakan Silakan. Ko. Mangga. Ya, selamat malam. Numpang nanya nih. Siap, Coach. Halo? Siap, Kak. Ya, itu tadi kan diajarin tuh cara menjawab, ya, cara merespon ya. Ya, Cuman cara pertanyaannya ngerespon, agak cara luar ya. ngejawab. Heeh. Ini Ya, kan yang ini materi agak hari ini sedikit tuh, luar. ya, ya, Nah, itu kalau kita mau follow up, kan tuh nggak ya, mungkin sekali gaji itu. Kan masih ada ya, waktu follow up ya. ya. Tentang Bahkan, apakah itu waktu yang terbaik untuk follow up bagaimana? nah ini untuk Ya, yang di habis follow dari up, respon untuk ya. yang di follow up juga nanti dispesifikasikan mana yang prioritas, mana yang enggak. Dan di follow up ini saya kasih bocoran lagi nih. Jadi follow up juga ada caranya tersendiri kayak gitu. Dan yang harus di follow up itu kayak gimana, berapa kali follow up-nya itu kayak gimana, itu ada spesifikasinya tersendiri. Dan itu juga salah satu nanti dijelasin juga di materi chatting sampai closing. Betul-betul chatting sampai closing, sampai di mana di titik konsumen nggak beli ke kita itu alasannya cuma 4. Memang nggak ada duitnya gitu, karena kan di kita sampai detik ini alhamdulillah jualan cash keras sama cash bertahap, nggak ada yang cicilan kayak gitu, nggak ada duitnya kayak gitu, atau ya memang eh, cuma nanya-nanya aja gitu kayak gitu. Tapi yang kalau misalkan kendalanya kurang edukasi, kurang apa, karena udah ada SOP-nya, udah ada ininya, udah oke gitu. Rata-rata sih dananya belum ada, dananya nggak sesuai, bukan ideal target market. Nah itu, jadi kalau udah bukan ideal target market, ya teman-teman paksain, ini khususnya yang kita ya jualan kes-kesan, ya cukup berat. Terus gimana treatmentnya ya? Paling ngejaga hubungan, kayak gitu. Beda treatment-treatmentnya. Oh ya, kode diskonnya insya Allah masih berlaku sampai besok di saya kasih ya. Ini harga termurah banget nih, spesial. Nah, kode diskonnya ketik aja masukin spesial. Insya Allah nanti jadi 97.000 kayak gitu. Maaf lupa mencantumin kode diskonnya. Cuma itu berlaku di sampai tanggal 29 aja sih. Kayak gitu untuk kode spesial ini ya. Nanti kalau nggak berlaku mohon maaf, berarti udah ke harga normal di harga 179 dulu berarti ya. Bahkan sampai di 599 ya. Cuma nanti bertahap sih kayak gitu. Oke ya, itu kode diskonnya. Nah, itu Pak nanti diajarkan, bahkan ada spesifikasinya untuk nge-follow up juga. Karena pengalaman saya ya masih jauh dan penjualannya kes-kesan, kalau memang bukan ideal target market, di mana sih bisa tahu ideal target market atau enggak? Salah satunya kalau kita sampai saat ini tuh di get kontak, dari get kontak itu dicari di sosial medianya. Nah, kalau memang udah punya dan memang udah betul-betul ideal target market, udah tinggal kita kerucutin aja kayak gitu yang nge-follow up-nya kayak gitu. Bahkan dari respon itu bisa kelihatan kayak gitu Pak. Ini kalau untuk produk yang lain saya pribadi yang kayak cicilannya kayak gitu belum ada pengalamannya Pak ya. Belum ada pengalaman pribadi gitu kan. Sejauh ini sih yang masih yang kes-kesan aja dan harganya masih yang di miliaran kayak gitu. Ya Pak. Halo, jelas? Oke, berarti Ya. waktu follow up yang baik itu ada di materi kelas ya? Ya, di materi kelas, dan waktu follow up yang baik itu lawan konsumen kita itu siapa Pak? Kayak gitu. Jadi lawan konsumen kita nggak hanya waktunya yang diperhatikan. Yang pertama, ini boleh dicatat ya, yang di follow up itu betul-betul ideal target market atau enggak. Kayak gitu. Nah, nanti ya kalau yang memang ideal target market, ya kita jaga. Ideal target market itu kita juga harus tahu gimana sih Kang, tahu aktifnya dan lain sebagainya. Kan misalkan PNS, oh pagi siangnya kerja. Oh berarti malamnya di follow up. Oh aktifnya cuma malam. Jadi ketika aktifnya yang di follow up. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan, jadi langsung ke, kan di kita sampai detik ini customer centris ya. Jadi fokusnya itu mencari cara bisa komunikasi, bisa aktif sama konsumen. Jadi kalau kan umumnya itu biasanya pakai apa
rumusan-rumusannya itu hukum Pareto dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan betul-betul deep funneling. Karena ketika udah di chat itu betul-betul deep. Kita udah tahu, oh Bapak ini aktivitasnya malam, oh berarti di follow up-nya malam. Kayak gitu. Karena memang lagi aktif-aktifnya, lagi nanya-nanyanya. Bahkan kita gitu kan ketika chatting, ada sampai detik ini kadang jam 2 malam ada juga yang teleponan sama saya gitu kan. Kadang jam 9, jam 10 gitu kan. Karena memang baru aktif-aktifnya. Kadang ada yang curhat malam kayak gitu. Tapi ya tadi yang kita follow up itu karena di kita itu wajib per bulan itu harus ada yang closing gitu kan. Jadi betul-betul nggak hanya asal closing gitu kan, per bulan closing dan konsisten gitu kan. Kalau untuk di Pati Group. Nah, itu jadi betul-betul harus betul-betul nggak hanya paretonya gitu. Paretonya oke, tapi ada di funnelingnya. Kayak gitu, Pak. Jadi disesuaikan, benar gak nih yang kita follow up itu punya daya beli atau enggak. Kalau punya daya beli, otomatis kita harus tahu mereka itu aktifnya di jam berapa. Ketika udah aktifnya di jam berapa, nah nanti sebetulnya bisa di schedule, Pak. Kayak gitu, di schedule, dikirim pesan, ditanyakan, tanya kabarnya, kayak gitu. Gitu sih, Pak. Oke, thank you. Ya, Jawab nah ini, nah di Get Kontak, ini izin sambil ngejawab, di Get Kontak bisa dapat ada yang lengkap di Get Kontaknya, ada yang enggak. Nah kalau yang enggak, kalau saya nyari di Google, nyari di LinkedIn, nyari-nyari di yang lain aja sampai kita dapat informasi detail. Di Get Kontak biasanya dari mulai namanya, misalkan di Get Kontak cuma ada namanya aja tuh dicari di sosial media, di Google. Nanti ada tuh dicocokkan dengan foto profilnya, kayak gitu. Untuk dapat data detailnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi deep dan efektivitas efisien ya karena udah ada SOP ini sih. Sebelumnya kan asal aja gitu kan ya karena udah ada SOP, udah ada sistem bahkan sampai ke KPI seorang CS itu kayak gimana itu harus sudah ada kayak gitu. Nah, jadi ketika ada kontak namanya, oke, namanya di Get Kontak belum detail. Yang penting udah dapat namanya, cari di Google, cari di Facebook, cari di IG-nya. Tetap sambil dilayanin ya, sambil di kayak gitu. Mungkin Coach Alpian ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ada yang lagi yang ingin ditanyakan buat teman-teman? Oke, silakan teman-teman yang mau tanya. Ini ada pertanyaan nih, Kang di apa namanya? Chat nih, apakah di Get Contact tuh bisa dapat informasi banyak terkait Cabuy? Apa saja informasi yang bisa didapat di Get Contact? Berarti butuh waktu ya sebelum jawab cari informasi dulu di Get Contact. Ya, jadi ini mungkin saya juga bantu sedikit jawab ya. Di Get Contact itu kan kita bisa tahu ya orang itu nge-save nama dia atas nama siapa. Kalau dia agent atau dia apa profesinya bisa kelihatan. Kita ada dulu closing itu salah satunya profesor ya Kang ya. Iya, Profesor betul. pernah closing. Kemudian juga kita closing itu ada juga ketua kacap satu bank ya kan. Satu bank syariah besar juga di Jakarta sana di cabang Fatmawati. Nah itu kita habis lihat Get Kontak itu kita cari di Instagramnya sama di sosmednya, terus kita cari di googling ternyata ada di Wikipedia dia nama orang itu. Nah kita udah tahu nih orang ini tokoh punya kemampuan beli, akhirnya kita follow up. Tapi kalau di tim kita tuh follow upnya sampai datang ke rumahnya ya Kang ya. Jadi kalau kita udah tahu bener-bener orang ini kayaknya prospek nih, kita sampai silaturahim ke rumah sang calon customer itu biar meyakinkan. Jadi kita kalau beliau nggak bisa apa namanya sampai survei, kita jadwalkan survei Zoom atau kita sampai datang ke rumahnya. Ya, itu sih apa ya mungkin sedikit tadi mungkin bisa disampaikan Indra itu pengalaman kita di Bogor selama ini. Nah, ini Kemudian ada berikutnya atau mau ditambahin Kang Indra? Oke, nah ini ngejawab pertanyaan yang terkait butuh waktu. Sebetulnya bisa sambil berjalan kayak gitu. Makanya kalau kalau Indra pola kerjanya kan ada laptop sama HP. Nah, HP sambil ngerespon. Bahkan kalau bisa biasa di laptop kan kemarin tuh ngeser-ngeser pakai nomor kantor ya. No, kenapa sementara dialihkan ke nomor yang tadi itu karena HP-nya rusak gitu kan. Otomatis pakai nomor sementara. Nah, biasanya sambil di ini aja, sambil di search. Kalau kau udah lengkap di Get Kontak enak gitu, sambil ngerespon. Kan sambil ngerespon kadang konsumennya juga nggak langsung respon. Sebetulnya
paralel aja, bisa sambil jalan gitu. Ya kalau masih asik, enak gitu kan. Kayak gitu. Tapi kadang ada yang responnya lambat dan sebagainya, itu celah kita untuk nyari informasi detail. Kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang cuma like, ya kalau untuk dijaga, boleh, nggak apa-apa di follow up gitu. Cuma memang nanti bicara prioritas follow up-nya itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi ada prioritas. Kalau di kita karena dikejarnya itu setiap bulan harus ada closing, setiap minggu harus ada yang survei. Nah, fokusnya jadi ke yang memang bisa ditarik survei dan bisa di-closingkan di minggu ini, kayak gitu. Gitu. Kang mau tanya Kang, Ya, boleh Kang. itu sampai didatengin apa Ya, nggak kita dimaki-maki orang itu? kan diatur Baru jadwal telepon Pak. aja kalau sudah Ya Pak. Ya Pak. Tes. Gimana Pak? Oke, nah ini yang maksud didatangin itu, misalkan kita udah tahu nih customer prospek banget gitu kan, nggak survei-survei kayak gitu. Pak gimana Pak, izin Pak, nggak Pak, kalau Bapak nggak bisa ke lokasi, kita yang ke rumah aja atau kita janjian di lokasi. Poinnya itu sih Pak yang dimaksud didatangin tadi ke Kang Alfian di titik temu. Dan ending-endingnya itu kita ngasih kesan ya kita serius gitu. Sama kalau memang orang-orang penting itu nggak mau, umumnya itu didatangin ke rumahnya, endingnya nanti ke lokasi kayak gitu, atau janjian di titik temu. Dan alhamdulillah banyak yang model-model kayak gitu. Tapi tadi kita harus tahu dulu tuh sumber leads-nya itu kayak gitu. Karena nanti biar kita keluar gitu kan, janjian di Jakarta dan sebagainya itu efektif. Kayak gitu sih Pak. Bahkan dokter nggak survei-survei tapi profilingnya udah suka, udah apa, main ya alhamdulillah sampai closing, bahkan ada yang sampai ngambil 2 unit. Jadi nggak ujug-ujug gitu, nggak ujug-ujug langsung ke sana, tapi ditarik survei susah gitu kan, ya udah gak apa-apa, kita sampai rela ke sana kunjungi rumahnya untuk ngejelasin di lokasi kayak gitu. Untuk di pola ya, pola di kita itu jemput bola Kang. Jadi alhamdulillah bersyukur banget gitu kan dengan adanya di Pati Group itu, betul-betul setiap minggu wajib survei, setiap bulan wajib closing, hitungan per bulan itu, closing di hari itu, closing di bulan itu termasuk closingnya di bulan itu kayak gitu. Jadi kita juga makin terpacu gitu kan, kayak gitu. Oke, jelas kan? Oke, makasih. Ya, jadi bukan ujug-ujug ya, diatur ya. Jadi ketika teman-teman udah tahu memang betul prospek, nggak kunjung-kunjung ngasih kepastian dan lain sebagainya, coba ditawarkan itu. Nah itu juga yang kalau memang orang-orang kepentingan tadi ya nggak enak, bahkan nggak mau dikunjungi, ya mereka maksa. Kalau bahasa Sundanya itu maksakan kayak gitu, berusaha untuk datang aja daripada didatangin, daripada harus ke rumah gitu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, nanti yang udah di member Ya, area, silakan, ya, ada lagi yang Coach ingin izin. ditanyakan? Siap. Ya, apakah untuk esok ini ngopi esok bisa di luar properti ya? Oh Usaha bisa di luar banget, properti. bisa banget. Saya juga banyak produk kok, tenang, alhamdulillah. Parfum masih Iya. jalan, konveksi masih jalan. Kalau parfum Oke. yang kenapa saya bisa cepat itu yang maklon ya. Jadi jujur aja itu usaha istri gitu kan. Saya cuma bantu kayak gitu, alhamdulillah sih udah ribuan. Jadi teman-teman mau maklon yang tadi pakai 90.000 itu maklon ke saya. Nah kalau untuk di produk yang lain alhamdulillah sih udah ada. Nanti bisa diskusi intent, kan ada konsultasi gratis juga ya selama 3 bulan. Jadi setelah kelasnya selesai, teman-teman yang memang belum terbuat SOP-nya belum apa, itu bisa ditanya-tanya ulang gitu. Gitu. Oh ya, oke. Pas kebetulan sama juga konveksi. Jadi masuk juga. Alhamdulillah enak kalau konveksi kita nyambung Kang. Oke, ketemu esok ya. Ini jujur aja untuk yang kelas ini benar-benar paling murah. Saya seumur-umur jarang, bahkan belum pernah, ini pertama kali. Tapi karena perdana gitu kan, khusus aja. Dibukanya juga baru
belum seminggu lah kayak gitu. Alhamdulillah sih yang daftar udah cukup banyak karena ini perdana aja kayak gitu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Nah, ini untuk pertanyaan bagus nih. Undangan gathering. Undangan gathering itu jadikan senjata. Nah, ketika kita mau ngasih undangan gathering, fokus yang memang konsumen-konsumen udah janji-janji survei, nggak datang-datang. Kayak gitu. Nah, fokus arahkan ke situ dulu. Kayak gitu. Pak, alhamdulillah ada kabar baik ya. Kayak gitu untuk undangan gathering. Kayak gitu. Cara menyapanya, misalkan, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, nih ada kabar baik Pak. Eh, tanggal segini akan ada acara gathering di sana, bonusnya banyak Pak. Izin saya bantu agendakan boleh? Kebetulan acaranya 2 hari di Sabtu atau Minggu. Bapak kosongnya di hari apa ya? Itu enak tuh, fokusnya ke yang situ dulu. Bisa besok masih bisa kode, coba aja nanti kode diskon spesialnya masih bisa atau enggak. Kalau besok sih masih bisa. Masih tanggal 29 masih bisa digunakan. Semasif kode diskonnya masih bisa digunakan, teman-teman masih bisa dapat harga 97.000 ya. Jadi masih aman. Kayak gitu ya Kang Rangga, jelas ya. Jadi prioritaskan yang udah janji-janji survei kayak gitu. Jadi kayak undangan eksklusif, bukan di broadcast-nya dulu ya. Kayak gitu. Jelas Kang Rangga? Kalau bisa, ada ya Ya. Kang ya. Biasanya Iya, kita undangannya di custom, disebut pakai namanya. Iya, gitu. Ini kode diskonnya biar dapat harga khusus spesial, huruf besar semua. Karena kenapa spesial? Ini pertama kalinya saya kasih harga di bawah 100.000, biasanya di atas gitu. Oke ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti kalau yang udah transfer langsung otomatis di share modul level 1 ya, yang memang untuk di properti ya. Nanti untuk yang di konveksi saya buatkan, saya share juga modul di konveksi itu kayak gimana. Tapi minimal alurnya itu teman-teman, ini acuannya itu di sini ya. Acuannya di SOP chatting yang malam ini, cara membuat SOP chatting itu. Poinnya itu, ini yang saya tekankan ya. Udah gambar belum? Gambarnya udah ada belum? Nih untuk membuat SOP chatting. Yang pertama itu tahapan, nah ini dianalisa semua prosesnya. Jadi teman-teman yang udah daftar boleh analisa proses teman-teman itu kayak gimana sih yang udah terjadi. Nanti saya one on one, boleh secara personal. Gimana sih, atau lihat deh riwayat chat sebelumnya. Itu bisa juga buat analisa proses yang udah ada kayak gitu. Terus nanti misalkan coba kumpulkan informasi-informasi, data-data misalkan kayak PK, product knowledge kayak gitu. Nih dikumpulin, nanti betul-betul saya bantu personal aja nanti di Japri kayak gitu. Dikumpulin data-datanya, ini membuat SOP-nya ya, produknya boleh apa aja. Terus ini kita bantu definisikan standar-standar chatting, standar-standar respon kayak tadi tuh. Standar-standarnya kayak gimana, dan itu pun harus di level 5 semua, jangan di level 1 ya untuk responnya. Itu nanti kita buat, dan kita membuat journey atau alur chatting kayak gitu. Alur chattingnya kayak gimana, di fase ini apa, di fase ini apa, di fase ini apa, nanti disesuaikan. Terus berikutnya ini pesan template kayak tadi kan, pesan template-nya tinggal dirubah bahasanya. Nah itu kita sesuaikan, bahkan nanti sampai diinstal di WhatsApp-nya kayak gitu. Jadi tinggal slash aja. Kalau orang nanya ini, jawabnya ini, orang nanya ini, jawabnya ini kayak gitu. Terus nanti teman-teman langsung uji coba ke timnya, dipraktekkan ke timnya. Nanti report ke saya itu berdasarkan SOP-nya udah jalan atau belum tuh, di screenshot aja kayak gitu. Izin saya munculin ya contohnya. Saya belum izin ke yang ininya deh, nanti aja khusus yang itu aja deh yang daftar ya. Jadi format laporan untuk biar teman-teman bisa maksimal gitu ikut ini tuh, ada yang dibawa gitu. Oke, nah dari situ nanti mulai pelatihan-pelatihan, implementasinya betul-betul kita kontrol. Nanti coba
respon ini kayak gimana, respon ini kayak gimana, kita evaluasi, kita perbaikan sampai betul-betul dapat yang langsung ngegiring closing. Syukur-syukur udah ada pengalaman dari chatting sampai closing itu udah ada tuh responnya kayak gini kayak gini. Jadi ngerapiinnya nggak terlalu banyak gitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, ini rekamannya nanti pasti di-share ya. Rekamannya di-share. Nanti ada di Zoom juga kok untuk rekaman ini. Cuma untuk yang materinya cuma ada di jurus chatting sampai closing ya. Ini bagian kecil dari materinya ya. Oke, siap. Nanti setelah ini saya buka HP-nya. Nanti saya bantu proses semuanya ya. Kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti materi-materinya nyusul ya. Oke, alhamdulillah udah banyak yang daftar ya, yang bayar ya. Makasih banyak ya. Nanti saya satu-satu di play ya. Oke. Nah, nanti saya kirim ya. Kebetulan HP-nya di sini juga gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih closing, masih di proyek miliaran. Nah, nanti daya beli dan lain sebagainya menurun itu di kelas mananya itu bisa kelihatan. Mungkin teman-teman pasti dapat informasi menengah ke atas, makanya di kita harganya miliaran ada aja sih marketnya. Kayak gitu. Cuma memang kita juga ngerasain nggak sebanyak dulu. Misalkan dulu itu bisa puluhan gitu kan. Sekarang sih agak sedikit penurunan. Tapi pada dasarnya ada. Kayak gitu. Alhamdulillah nggak terlalu signifikan. Kayak gitu. Yang menurun itu yang paling dirasakan itu. Tapi alhamdulillah sih ada aja sebetulnya. Cuma memang nggak sebanyak sebelumnya. Untuk di properti ya, nggak sebanyak bulan-bulan sebelumnya gitu. Tapi kalau di proyek yang lain, alhamdulillah di parfum saya kurang dari seminggu, bahkan launching sebelum launching hampir 500-an, 5 ribuan kayak gitu. Ya, acaranya hari Jumat mulai jam 9 ya. Mulai jam 9, nanti jam setengah 12 atau jam 11 lewat kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut sesi keduanya itu setelah sholat Jumatan di jam setengah 2 atau di jam 2-an sampai jam 4 nanti kita bedah praktek. Paling di situ penugasan buat teman-teman, dari situ udah berjalan, nanti 3 bulan berikutnya coaching masing-masing sampai ada SOP-nya masing-masing diterapin buat reportnya. Nanti ada grup khususnya kayak gitu. Itu rutenya. Jadi teman-teman itu minimal yang ikut di sini itu paham pentingnya ada SOP chatting, bisa membuat SOP chatting, strukturnya udah ada. Teman-teman coba praktek dulu gitu kan. Selebihnya nanti tinggal perbaikan. Ini fundamental basicnya kurang lebih yang tadi disampaikan itu udah cukup sih, insya Allah tinggal disesuaikan gitu. Jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coach, ada yang mau ditambahkan? Ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas? Boleh open mic ya, sesinya tanya jawab. Nah, enak banget nih tip memanfaatkan database lama. Sebetulnya ada materinya tersendiri. Gimana caranya ngolah database? Nih, saya bocorkan semuanya. Database lama itu kita harus tahu latar belakang database-nya. Database-nya udah interaksi atau belum. Kalau database-nya mentah, sekali lagi database-nya mentah, belum ada interaksi. Yang pertama kita sapa dulu semuanya, konfirmasi apakah masih nyari properti atau enggak. Nah, ini dipisahin. Kan kalau di kita, misalkan di party group dari ads, dari iklan, otomatis orang yang masuk itu, nah, yang dulunya itu masih nyari properti. Ini case-nya beda-beda ya. Masing-masing database tergantung sumbernya dari mana. Kalau memang dulunya pernah nyari, konfirmasinya, Assalamualaikum Kak, perkenalkan, tadi ya ada strukturnya, nama saya Indra, saya dulu Bapak sempat ngeklik iklan kami. Izin Pak, mau konfirmasi, Indra mau konfirmasi apakah Bapak masih nyari properti. Udah dikonfirmasi dulu aja, 10 ribunya di Japri.
Setelah itu dikerucutin, yang respon di labelin, dijawab, yang masih, yang enggak, yang masih, yang enggak, fokus yang masih, kayak gitu. Itu tuh dari mulai ngolah database. Nah, dari yang masih, ya kita kelompokin lagi. Oh, boleh tahu Pak kriteria properti yang seperti apa? Kembali ke pola ini. Kembali ke pola ini. Oh, ada kriteria khususnya kayak gitu. Baru kita ngerekomendasikan. Kang, kalau direkomendasikan nggak ada di kita, nggak jadi masalah. Kita nyari developer. Teman-teman yang punya database itu jadi raja ketika teman-teman punya konsumen, tinggal nyari. Ada konsumen, tapi digali konsumennya. Kemampuannya, yang melimakannya. Kayak gitu. Nah, lebih enak untuk yang kayak gitu di Japri bisa menggunakan tools, misalkan WA Blast, WA Sender dan sebagainya. Itu bisa menggunakan, atau bisa juga kru anak PKL, anak yang magang yang Japri gitu kan, untuk organikannya. Nanti langsung ada yang respon di labeling. Nanti fokus kita ke intinya, yang bagian labeling, kita yang ngerespon yang labelingnya. Misalkan mengerjakan anak PKL, udah fokusnya 10.000 udah di Japri semua, disapa masih nyari, fokus dari yang respon kasih label. Kan satu WA itu bisa beberapa di paste, oke, akan respon bagian yang ngeresponnya aja gitu, biar lebih efektif kayak gitu. Jelas ya Kang ya? Jelas? Oke, silakan coba. Nah, nanti diurut Kang, sumber database-nya dari mana gitu. Itu untuk di database-nya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Silakan teman-teman yang mau ditanyakan. Jadi sekali lagi ini kita terakhir pendaftaran tanggal 2 berapa kan? 29 ya? 29 untuk diskon ini ya Coach, untuk Oke. harga termurah sepanjang masa. Ya, Hanya jadi untuk 99. harga terbuka sepanjang Betul. masa itu Iya. tanggal 29 terakhir. 29. Iya. Silakan daftar dengan kode kuponnya. Tadi Siap. ya materinya Iya. bermanfaat banget buat teman-teman. Ya, hitung-hitung traktir Mas Indra kopi lah gitu Ngopi ya. ya. Gitu. Oke, buat teman-teman mungkin kita satu pertanyaan lagi ya Kang Indra. Karena Kang Indra Ya, kayaknya boleh lagi Coach. keluar ya. Boleh Coach. Iya. Lagi ada acara bareng teman-temannya juga. Iya. Silakan teman-teman, ya ada pertanyaan lagi boleh ya terkait dengan bagaimana teknik-teknik chatting ya dan lain sebagainya. Jadi memang apa ya teman-teman, ketika kita punya SOP ya punya Q&A ini memang akan lebih memudahkan kita untuk bisa follow up, closing dan lain sebagainya. Termasuk nanti kita belajar untuk labeling ya Kang ya, bagaimana nge-labeling customer ya, bagaimana memilah-milah customer, bagaimana memprofiling customer. Nah, itu ada semua itu materi-materinya nanti. Gitu. Oke, idealnya satu hari berapa lead yang kita WA? Yo, aduh. Ini Oke. tergantung. Maksudnya Kang, ya. Ini Oke. berarti RM ya untuk data lama atau data baru? Kalau data baru kan Itu harus dipisahin, betul Coach. nah, Kalau kalau lama database apalagi database mentah, kalau bisa 1.000 deh. Kayak gitu. Kalau untuk database ya. Jadi untuk database, untuk yang awal itu namanya screening. Menetralkan datanya dulu. Ini masih aktif atau enggak. Sebajak mungkin itu oke gitu. Makanya kru kan atau robot atau tools atau anak PKL gitu. Kayak gitu. Khusus untuk yang data lama gitu. Di leads-nya. Kalau saya pribadi mandiri sih bisa 500-an, bisa sampai 1.000 sih. Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang pertama itu fokus di quantity sebanyak mungkin. Apalagi database-nya database mentah. Kayak gitu. Dari situ nanti fokus di yang responnya. Udah ada yang responnya, yang nggak responnya udah di dulu aja. Kayak gitu. Jelas ya? Kejawab ya? Idealnya kalau pakai robot, saya kasih misalkan WA Sender, jedanya itu 2 sampai 3 menit biar nggak diblokir kalau pakai robot. Kayak gitu. Kalau pakai anak PKL sih aman-aman aja sih. Kayak gitu. Kalau untuk anak PKL biasanya tergantung anak PKL-nya, tapi rata-rata bisa di 500-an bahkan lebih. Kalau seharian ya, tok gitu. Kalau teman-teman sendiri tergantung sempatnya teman-teman. Tapi pada dasarnya fokus pada quantity.
berapa banyak. Apalagi data lamanya yang belum pernah respon, data lamanya nggak tahu sumbernya dari mana, itu fokusnya di quantity aja. Kayak gitu. Jelas? Oke, jelas? Jelas ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Coach. Ya, sama-sama. Mungkin udah, Coach. Siap, oke Kang Indra. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tadi klik linknya di-share lagi Kang Indra, biar teman-teman mungkin bisa dapat infonya yang belum. Nah, ini saya saranin teman-teman ikut sih, karena harganya cukup murah sekali. Dan nggak tahu nih mau dibuka lagi kapan harga segini ya Kang. Kalau harga segini nggak akan dibuka lagi, Coach. Mau dibuka Kita lagi bisa ya. pastikan. Nggak akan. Harus di atas 100.000, Coach. Oke, Karena, teman-teman. Coach, ada mentoringannya aja 3 bulan, Coach. Jadi, emang kelasnya ini selebihnya di chatting betul-betul sampai diterapin, Coach. Ya, siap. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi silahkan daftar karena kita batasin juga untuk harga segini sampai tanggal 29. Itu aja sih, Kang. Kita akhiri aja dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak teman-teman ya. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Iya. Coach Alfian, makasih banyak ya. Terima kasih banyak juga sama. Ya. Yo, terima kasih teman-teman. Izin kita close ya. Assalamualaikum.